direct. Coba dihitung dari 2, 3. Abi 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Iya. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. pas. Pas ya 34 yang sama duduknya di dalam ya. 34. Tapi tadi 3 enggak kan? 34, 37. Ada yang nambah berarti tidak saya kalian tuh 36. Iya. Satu yang dari satu yang ulang ya. 2 yang kami 34. 34. Kalau memang di kelas kami 34 orang. 34. Ini kan kita ada 37 orang ulang ya. Ini kan Di absen berapa? 7. Ya pas nih. Absen aja. Berapa? Absen. Sampai berapa? Pas. Oke, kita mulai ya. Minggu lalu kita sudah mengerjakan perhitungan untuk luas sebuah kurva. Saya sudah berikan tugas. Harusnya tugasnya dikerjakan sebenarnya dalam waktu 1 jam, tapi jadi 1 minggu sehingga agak sulit melihat kesalahannya di mana. Tugasnya kurang lebih sama setiap kelompok hasilnya, kemudian juga pengerjaannya juga ya kurang lebih sama juga, sehingga mungkin nanti kita coba lihat apakah memang betul tugas yang dikerjakan itu sudah dimengerti. Di pertemuan 2 ini kita masih bahas mengenai integral luas sebuah kurva. Ini terakhir ya, integral chapter 4. Minggu depan kita masuk ke penerapan integral. Jadi minggu depan sebelum atau sesudah perkuliahan kita akan ada evaluasi, tapi ini kan 2 kali per kelompok ya. Hari ini masih tetap per kelompok, minggu depan sendiri. Nah, jadi akan kelihatan sebenarnya siapa yang di kelas itu mengikuti dan menguasai apa konsep yang dibahas dan bisa mengerjakan soal, siapa yang tidak akan kelihatan di depan. Nah, di pertemuan 2 ini kita mau lihat aproksimasi dari luas di sebuah kurva. Saya lupa buat pointer. Kalian sudah mengerjakan sendiri ya. Di sini saya ambil contoh untuk pembagian intervalnya menjadi 4 subinterval ya. Nilainya 0, 2, 4, 6, 8 gitu. Sehingga kalian bisa dapatkan nilai hasil untuk U5 dengan L5-nya berapa gitu. Nah, saya mau ambil nilai kelompoknya absen. Mungkin di yang mana ya saya dapat. Kalau di kertas suka hilang. Kelompoknya Dani. Mana? Dani, Abi, Muhammad, ketiga. Nah, ini hasil kerjanya saya cek. Siapa yang bisa jelaskan bagian 3A? 3A itu 3A dan 3B. Coba dijelaskan hasil pengerjaannya 3A, 3B. Nah, ingat soalnya? Buka di handphone. Dibagi kan PDF-nya kan? Iya. Buka di handphone. Kelompoknya Dani dari bertiga. Dani, Abi, Muhammad, Satria. Iya bentar. Di grup apa ya Bisa, Krista? ini sudah ditulis di sini karena grafik menurun. Kalian kan diminta untuk menghitung di bagian 1 dan 2 ya. Kalau yang bagian 1 dibagi menjadi 5 subinterval. Tengah aja. Yang bagian D itu dibagi menjadi 10 ya. 10 subinterval. Nah, saya minta coba kelompoknya Dandi menjelaskan hasil pengerjaannya melalui kesimpulan pertanyaan konsep nomor 3. Bisa nggak? Nggak. Siapa yang bisa
bisa dari bertiga mau ini? Kelompok Daniel, Mio, Okta, Sami. Mana bisa nggak yang 5? Ada yang mau coba? Pertanyaan yang ketiga, 3A dan 3B. Siapa yang mau coba? Ini kalian sudah tulis loh kesimpulannya. Nah, saya curiga nih tugasnya dikerjakan sendiri. Ayo. Kelompok, tidak bisa. Hairul, M. Fasya, Dirga, Alipo. Mana? Empat. M. Fasya sama M. Dirga? Oh, oke. Bisa nggak dijelaskan 3A dan 3B? Soalnya Benko, mesti buka PDF dulu. Ayo, siapa yang bisa? Bisa juga Muhammad Raihan, M. Aziz, Valian, dan Ahmad Tarmizi. Angkat tangan. Bisa nomor 3, A dan B. Juliana, Rinovita, Eca, sama Sera. Angkat tangan. Ada yang bisa menjelaskan nomor 3 A atau B? Jelaskan mengapa titik kiri menghasilkan estimasi atas. Tidak bisa? Anissa, Putri, Maulida, Firsya. Bisa? Tidak bisa jawab karena tugasnya nggak dikumpul. Tidak ada pertinggalan ya? Atau memang dikerjakannya itu tidak didiskusikan, tapi melihat hasil kerja yang sudah ada. Tiga kelompok lagi nih, kelompok Leni, Oktaria, Yova, sama Atika ya. Bisa menjelaskan 3A sama 3B? Saya panggil semua nih, 2 kelompok lagi. Ayu, Dea, Sarah, sama Saya, Bu. bisa. Karena yang 3A itu menggunakan nilai yang tertinggi sebagai standar, makanya dia beradanya di atas kurva. Sedangkan yang B dia menggunakan nilai yang sebagai acuan nilai yang terendah, makanya jadi gambarnya di bawah kurva, Bu. Bisa gambarkan enggak? Menggambarkan kurva. Gambar kurvanya. Bisa enggak? Dari soal itu ya, Bu. Atau contohnya kira-kira saja. Kan nomor 3 itu kan nomor apa? Iya. Nomor 3A karena panjang nih. Pada grafik menurut titik sebelah kiri selalu memiliki nilai tertinggi. Nah, bisa digambarkan ya ini? Bisa. Kalau salah dilaporkan, Bu. Mungkin bisa dimasukkan nilainya ini sebagai contoh. Iya. Gimana kalau minggu depan mengerjakannya sendiri? Lebih bingung lagi mengerjakan per kelompok. Terakhir nih, kelompok Reza, Yusuf, Agus, Bagas, sama Mbens. Nah, bisa mengerjakan 3B?
Kenapa titik kanan menghasilkan estimasi bawah? Bisa? Dan bisa dari berempat ini. Banyak ini orangnya nggak bisa menjawab, siapa yang mengerjakan, cuma disalin aja. Berarti lain kali tidak boleh diberikan tugas dibawa pulang, karena yang mengoreksi membutuhkan waktu mengerjakan, membuat soalnya, kemudian memeriksa. Oke, kalian itu kan jurusan sistem komputer ya. Nah, artinya logika kalian itu harus betul-betul bagus. Memang untuk matematikanya secara konsep ya, menghitung kemudian misalkan langkah aljabarnya tidak terlalu penting, tapi struktur berpikirnya itu kalian tidak akan dapat dari mata kuliah yang lain. Mungkin dapat untuk pemrograman, kemudian untuk apalagi ada matematika diskrit begitu, kemudian dari aljabar ini ya. Tapi kalau dari kalkulus memang betul-betul proses berpikirnya dibiasakan memecahkan masalah. Kalau hanya menghitung itu sudah dilakukan di SMA. Kalau hanya menghitung ya. Ya sambil saya sajikan sedikit supaya kalian pikirannya itu agak terbuka. Sudah? 2, 4, 6, 8 sampai 5 kan? Sampai 10 enggak? Sampai 10, namanya panjang. Enggak, yang 10 belum ada tuh rectangle-nya. 8, 10 sih. Oh, oke. Itu panjang Pak. 2,4, 4,6, 6,8, 8,10. Oke. Nah, sekarang coba dijelaskan yang 3A. Kenapa untuk titik hasilnya ya? Titiknya dia Di atasnya. iya. Ini udah pakai acuan aku di belakang. Biasanya. Coba dijelaskan yang lain. Ini banyak kelompoknya mengerjakan semua, mengumpulkan, tapi mereka nggak bisa jawab. Nah, coba kamu jawab gimana caranya sehingga kita bisa tahu bahwa kalau dia titik kanan, dia hasilnya menurun, gitu kan? Agak susah ya semua. Nggak bisa. Jadi kalau kita sini. Pertama soal yang diberikan itu saya lupa di mana saya taruh. Cuma Tidak tuh intinya tuh. sini mana saya. Kalau terbalik siapa mana gambarnya? Coba lihat yang PDF-nya. Oke, perhatikan semua ya, karena kalian tidak bisa menjawab. Pertama, saya hargai keberaniannya untuk menjawab, tapi grafik yang dibuat itu salah. yang Terbalik. pertama. Iya. Harusnya bukan gitu grafiknya. Terbalik Grafiknya itu. itu kan harusnya dia Kayak gini, Bu. waktu saya kasih contoh di awal, saya harus diperhatikan betul-betul.
kan grafiknya seperti ini ya. Ini kan untuk Y sama dengan X kuadrat. Mereka udah sampaikan, oh iya kalau misalkan kita dapat X kirinya misalkan ya, kita ambil X kirinya itu misal ini 0 gitu kan, ini kan jadi F0, itu kan kita bahas minggu lalu. Nah sekarang karena ini sudah dibahas, saya asumsikan ini mudah gitu, sehingga saya berikan grafik yang agak berbeda. Makanya tugasnya ini bukan tugas yang sembarangan gitu kan, memang diambil juga dari buku James Stewart. Grafiknya tidak seperti ini, harusnya ke bawah gitu kan, harusnya gini. Itu akan berbeda hasilnya ketika dia ke sini gitu kan, dan dia ke bawah. Yang jadi titik kiri dan titik kanannya itu akan berbeda nanti. Nah, rasanya kalian butuh tugas karena ini katanya kan belum tatap ya. Oke, pertama grafiknya itu harusnya bukan seperti itu ya, ke bawah. Nah sekarang kenapa pertanyaan 3A dan 3B itu penting? Mengukur logika kalian. Jadi logika ketika dia menanjak, mana yang lebih besar, yang kiri atau yang kanan nilainya? Dengan ketika dia menurun. Bisa lihat contohnya misalkan ini. Kita ambil titiknya misalkan ini 1 ya dan 2. Kalau dia pakai kiri, dia kan di sebelah sini kan? Iya. Titiknya berapa tuh? Misalkan lah ya 1, F1 kan? Biar kalian terbiasa, ada harus kalau ada nilainya. Ini kemudian 2, sorry di sini ya. Kalau yang ini pakai left ya. Kalau pakai yang right, nah ini kan menjadi 2, berarti kan di sini dia harusnya. Titiknya di sini. Kalau yang pakai right berarti di sini kan? Iya. Tadi 2, di sini dia F2. Bentar. Iya ya, F2 ya. 2 kan? Iya. Gitu. Itu kalau pakai left itu pakai right. Kalau dia menanjak, nah kalau dia menurun beda hasilnya. Itu dia lebih kecil nanti daerah yang ini. Karena dia kan menanjak, ini kan 1, ini 2. Sementara kalau menurun tentu yang sebelah kiri lebih besar nilainya daripada sebelah kanan. Nah itu logikanya kan harus ada. Makanya pertanyaan 3A dan 3B itu menjadi penting gitu. Bukan sekedar pertanyaan aja, tapi tidak bisa dijawab juga kan. Di sini penjelasannya betul, tapi yang saya heran tuh kenapa tidak ada yang gambar grafik. Asumsi saya karena memang sudah paham grafiknya, tapi tidak juga. Pada grafik yang menurun di sebelah kiri selalu memiliki nilai tertinggi di setiap interval. Oke. Ini penjelasannya udah oke, tapi kenapa tidak ada gambarnya dan kenapa tidak bisa jelasin? Ini ujian sendiri atau nanya GPT? Berkelompok kemarin. Kami langsung selesai di kelas kemarin diskusi kalau kelompokan. Tapi kenapa tidak bisa menjelaskan ini? Apakah kelamaan? Bisa ya itu ya, yang satu kiri gitu kan, aja yang satu menurun. Kita langsung selesai kemarin. Nah, itu baru yang C12 gitu kan. Kemudian nomor 3 yang di bagian D saya minta menghitung kalau dia subintervalnya dibagi menjadi 10 kan. Iya. Kemudian dianalisis lagi. Nah, analisisnya juga sudah benar, tapi saya juga masih ragu, bisa nggak dijelaskan? Ini semua punya pertinggalnya enggak? Punya pertinggalnya enggak kalian? Tinggal apa, Bu? Enggak. Jadi sudah dikumpul sudah lah. Maksudnya itu kamu masing-masing kan ada namanya di sini. Kamu punya enggak dokumen ini? Punya. Yang punya siapa? Sisanya enggak punya? Nah, kita kan ada dan dikirim kelompok. Kami foto, Bu. Yang lainnya di foto enggak minimal? Udah ibu balik kan ini? Minggu depan misalkan kita ada tugas ini itu udah ibu balik ke asumsi itu kamu udah paham. Di foto apa tidak ini? Punya kami foto. Gini ya, sebenarnya kan kalian mahasiswa itu nggak perlu sih dikasih tahu. Kalau matematika itu nggak bisa
misalkan mau menghitung daerah di bawah kurva kalau fungsi belum mengerti gitu. Atau misalkan aljabarnya tuh masih jelek, jadi terlalu berat beban kalian untuk mengikuti satu perkuliahan kalau memang banyak materi yang di belakang tuh nggak dikuasai gitu. Kalaupun misalkan banyak materi yang tidak dikuasai, minimal kalian punya minat yang besar untuk bisa mengikuti atau menyesuaikan ketertinggalan kalian. Kalau itu juga tidak ada, berat mata kuliahnya jadinya. Itu pun mungkin sudah dikurangi. Kalau lulus 2 ini, kalau kalian lihat di jam sewa itu 1000 halaman loh. 1000 halaman. Kalau lihat ya 1000 halaman. Sudah saya kurangin 1381, yang 300-nya oke lah anggap di 1 sekitar 1000 halaman. Kalau kita cuma bahas ya sampai 1100 200 halaman aja, 1000 halaman. Kalkulus 2 tuh. Artinya kalaupun kalian tidak terlalu berminat ke matematikanya, logika berpikirnya harus dapat. Kenapa kita bisa mengasumsikan yang kiri itu pasti dia lebih besar dari yang kanan kalau grafiknya naik gitu kan. Makanya pertanyaan saya dan minta kalian begitu. Dan ada kan perhitungan yang berat di sini kan? Tidak. Tidak patut menghitung malah, tidak perlu memasukkan ke dalam fungsi. Logika semua ini. Ini nanti ingatkan ya di akhir ini saya bawa pulang, tapi saya kasih boleh kalian foto. Dan kali kalau ada tugas harus ada ketinggalnya di kalian, sehingga kalau saya kasih UTS atau kayak kasih misalkan tugas individu, asumsinya bahwa kalian sudah pernah mengerjakan dan sudah menguasai itu. Jangan sampai seperti ini, tugasnya sudah dikumpulkan tapi kalian tidak tahu isi tugasnya apa. Nanti kalau misalkan di UTS ada soal ini, kalian tidak bisa juga mengerjakan. Jadinya perkuliahan kita setiap minggu tuh ya tidak bermakna sebenarnya. Ya. Ini kalian bisa ambil di situsnya poster ini kalau kalian tertarik. Jadi ini poster tentang peta matematika atau map of mathematics. Kenapa saya tampilkan ya supaya kalian pikirannya lebih terbuka gitu. Kenapa sih saya harus belajar matematika? Saya kan di sistem komputer. Walaupun mungkin di sini yang ambil sistem komputer bukan karena mau ambil sistem komputer, tetap aja kalian masih bisa belajar coding sendiri kan kalau memang minatnya komputer kan. Iya. Atau misalkan kalian mau fokus ke cyber security, kalian bisa akses di Udemy atau misalkan di YouTube untuk coding ataupun untuk bahasa pemrograman ataupun untuk build game. Itu bisa kalian buat sendiri, bisa kalian kuasai sendiri. Ilmu komputer tuh sekarang masih banyak yang bisa dan expert walaupun dia nggak ke universitas gitu, sehingga kalian memang kompetisinya tuh agak berat lah gitu. Nah ini ya, kira-kira untuk sistem komputer atau ilmu komputer posisinya di mana di peta ini? Banyak kan, saking banyaknya mungkin kalian nggak terbiasa. Yang paling dasar tuh di sini. Ya, potential. Jadi ini kita bahas mengenai dasar-dasarnya himpunan, logik, kemudian di sini ada teori, angka, ada aljabar sedikit. Kemudian ini ke matematika murni. Nah, ini matematika murni ini khusus untuk ilmuwan saya. Baru kita masuk ke di sini matematik. Jadi matematik ini masuk ke teknik, engineering. Jadi ilmu komputer itu ada yang teknik komputer ya. Iya. Beda kan? SSI. Kalau kalian kan sistem komputer ya. Iya. SCOM kan? Iya. Nah, kalau engineer dia di sini. Matematikanya yang mana? Ada game teori, mungkin di jurusan kalian nggak dapat itu, tapi kalian dapat statistik kan? Probability ada, gitu kan? Kemudian ada matematika diskrit mana ya? Matematika diskrit, probability ada, diskrit mathematics. Gak masuk ya mungkin kita ini diskrit matematik. Kalaupun ada mungkin tidak kelihatan. Probability, matematika diskrit sama kalkulus. Kalkulus yang ini ya, tidak masuk. Nah, dia dekat ke engineer gitu, paling dekat ke applied mathematics. Jadi kalkulus ini dipakai di teknik, baik itu di ilmu komputer, ekonomi, finance masuk juga gitu. Kemudian ada game teori, statistik yang paling dekat, probability. Nah, kalian di sini computer science posisinya. Ada machine learning kan? Iya.
Tapi paling banyak memang pakai kriptografi sama probability. Cuman karena kalian bukan fokusnya ke kriptografi atau cyber security, sehingga nggak ada mata kuliah kriptografi ya. Yang teori juga nggak ada, memang fokus ke statistik. Dapat kalkulusnya. Itu posisinya. Jadi matematika tuh luas, yang kalian harus kuasai yang mana? Yang ini. Aljabar linear, kombinatorik yang didapat di SMA, kemudian pemahaman tentang angka, ada logik, himpunan, itu harus bisa. Luas sekali loh. Jadi kalau kalian misalkan tidak semua juga harus dikuasai. Minimal kalkulus lah, trigonometri adalah sedikit di kalkulus. Tapi kan kalian tidak sampai harus bahas misalkan topologi, kemudian di sini ada grup teori, masih banyak lagi cabang-cabang matematika sebenarnya nggak perlu kalian kuasai. Jadi sebegitu luasnya matematika, kalau kalian bisa menguasai kalkulus, probability, discrete matematik, sama satu lagi linear algebra, itu udah cukup sebenarnya untuk di komputer. Walaupun sebenarnya lebih luas dari itu, banyak kan gitu. Ada fraktal geometri, kalian kan nggak terlalu butuh geometri kan? Iya. Fraktal geometri, dan ada kompleks analisis di sini. Perlunya untuk apa? Sebenarnya bukan hafalannya sih, tapi proses berpikirnya sehingga kalian tuh bisa berpikir logis, strukturnya bagus. Terutama misalkan nanti untuk coding itu pasti dipakai. Logikanya terjaga susah. Jadi logikanya harus betul-betul bagus sebenarnya. Kalau ada pertanyaan dulu boleh? Belum? Belum. Di paling atas computer science kita ada probability, kemudian ada machine learning di situ yang menggunakan probability juga sebenarnya. Optimasi nggak ada. Jadi sebegitu banyaknya kalau matematika, saya rasa kalau kalian sampai bisa lulus ini kan tes Ya. SNBT kan di industri ya. Kalau untuk mata kuliah dasar itu bisa harusnya. Jadi kalaupun kalian tidak terlalu suka matematika, kalau tugasnya dikerjakan dengan maksimal, kemudian juga materinya dikuasai. Nggak semua juga yang di buku itu kita akan bahas sebenarnya karena terlalu banyak. Nih, kalau kalian mau lebih tahu agak lebih banyak, jadi kalau di matematika tuh sebenarnya ada 8 gitu kan pembagian. Ada foundation mathematics, ada algebra, geometri, begitu probability. Jadi yang kalian dapat tuh cuma yang ini aja sedikit, paling satu buku. Tuh, yang ini satu buku, ini satu buku. Sudah. Dan harus dalam itu sebenarnya. Jadi, harapannya sih bisa. Oke, ini sudah saya tunjukkan ya minggu lalu. Jadi kalian bisa lihat di layar itu ada 6 diagram. Dari 6 diagram itu menunjukkan perhitungan masing-masing. Untuk 3 di atas itu right hand point. Kita bisa lihat titiknya dari sebelah kanan kan? Di sebelah kanan titiknya masing-masing itu. Nanti dikasih nama right hand point. Kemudian yang left hand point lihat titiknya kan di sebelah kiri ya. Ini semuanya di sebelah kiri dari diagramnya. Nah yang di sebelah atas right hand point, semakin banyak nanti persegi panjangnya, dia perhitungannya itu akan semakin halus. Kita akan dapatkan perhitungan yang betul-betul mendekati 34. Kemudian kalau dia left hand point tetap aja tuh. Itu idenya. Sekarang coba kita kembali sedikit bagaimana cara menghitungnya. Saya sudah minta kalian menghitung yang tidak ada fungsinya kan? Iya. Ketika dia menanjak gitu. Nah yang ini kita coba lakukan dengan perhitungan. Kita review. Jadi kalau kita pakai ini yang gambarnya tidak lengkap ya. Ini yang left atau yang right? Ya. Ini yang left. Sehingga kita dapat di sini subnya adalah
ini ya, seperempat ya kan? Iya. Seperempat koma seperempat makan 2. Tahu seperempat makan 2 dapat dari mana? Karena X-nya kuadrat. Iya. Y sama Y sama dengan X. Seperempat gitu kan, yang ini seperempat makan 2 karena yang ini adalah X kiri tadi ya? Iya. Kiri, yang ini adalah X kiri gitu. Sehingga ini fungsinya X kuadrat, sehingga kita bisa langsung masukkan seperempat kuadrat. Begitu juga selanjutnya ini seper 2 ya, kuadrat 3/4 kuadrat dan 1 kita dapatkan dari sini. Tuh, kita cari tingginya dengan cara memasukkan ke fungsi ini. Ini masih bisa ya. Nah sekarang kita mau lihat berapa daerahnya R. R itu stand for right ya. R-nya itu menjadi seperempat sebagai delta X ya, dikali dengan Fx ya. I-nya kan dari 1 sampai 4, betul ya. Ini kan ada ini X1, X2, X3, X4. Sehingga kita dapatkan perhitungannya seperempat dikali dengan delta X dikali dengan Fx1, seperempat dikali Fx2, seperempat dikali Fx3, seperempat dikali Fx4, sehingga didapatkan hasilnya 15/32. Sudah lebih terbayang lah harusnya ini. Kita dapatkan di sini daerahnya 0,46. Itu kalau pakai right. Nah, dia bahas pakai left hand point sekarang. Left hand point, titiknya di sini dia tidak kasih, tapi coba kita buat. Berarti titiknya itu kalau dia left, sudah diberikan juga gambarnya, tapi kita tahu delta X-nya itu adalah seperempat di sini masing-masing. Kemudian fungsinya di sini yang left itu kan ini ya, 0 nanti ya, 0 kuadrat. Kemudian ini seperempat kuadrat, setengah kuadrat, kemudian 3/4 kuadrat. Didapat nanti perhitungannya 7/32 0,21. Di sini kita lihat areanya ternyata untuk right itu lebih gede 0,46, yang left itu lebih kecil 0,21. Cepet kan? Satu halaman tuh kalian harus ngerjakan berapa jam? 2 jam kan? Iya kan, itu kan pengerjaan yang kalian lakukan. Kalau mungkin saya bahas gitu aja nggak ngerti, tapi kalau memang yang mengerjakan tugasnya betul-betul tahu kayak ini pakai hitungan untuk right, yang ini untuk left, ini merupakan delta X dikali Fx-nya, sehingga kita dapat ini kesimpulannya. Nah, minggu lalu satu pertemuan itu untuk menyimpulkan bahwa kalau kita pakai right dan left, tentu saja yang bagian right ya, yang hasilnya luasnya akan lebih besar. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini kalau kita betul-betul buat nilainya dalam bentuk desimal. Coba diperhatikan. Yang L itu artinya left, right itu yang kanan. Lihat ya hasilnya kan lebih besar kan? Iya. Lama-lama makin sama kan? Iya. Ketika persegi panjangnya ada 1000. Nah, siapa yang mau mengerjakan sampai 1000? Banyak kan? Kalau mengerjakan sampai 1000 banyak. Tapi bukan itu yang mau kita lakukan. Jadi kalkulus itu keindahannya itu bukan di berhitungnya, bukan di bagian oh ini 0,46, yang satu lagi 0,21 gitu, atau perhitungan ini bukan di situ, tapi di bagian menyimpulkan ini. Kita tahu bahwa untuk menghitung suatu daerah di bawah kurva, kita mengalihkan panjang dikali dengan lebar. Di sini panjangnya itu adalah delta X. Yang ini adalah panjang ya kan? Ya. Oh sorry, ini adalah lebarnya. Bisa juga. Yang ini lebarnya ya. Yang ini adalah panjangnya. Yang ini adalah banyak perseginya. I-nya M sampai N. Kalau kita tadi punya 1 sampai 4. Nah, jadi dari pengerjaan yang kalian lakukan dalam kelompok dan review yang sudah dilakukan sekarang, kita dapat formulasi ini. Yang mau didapatkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan formulasi ini? Yang kita bisa lakukan dengan formulasi ini adalah sekarang kalau kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva, kita tidak perlu lagi sebenarnya menggambar. Kalau kita sudah paham, kita tinggal melakukan perkalian antara lebar dengan panjangnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan pertama kemarin harusnya sampai sini, sampai bagaimana kita menghitung penjumlahan persegi di bawah kurva.
pertemuan hari ini kita masuk ke definisi. Jadi kita mulai menghitung menggunakan limit. Menghitung menggunakan limit. Bisa kelihatan polanya? Yang tidak dapat tipografi tapi ingin lihat pola, saya ada polanya. Mana yang polanya familiar dengan kita? Yang di belakang ya? Bu, yang di belakang tuh mirip pola yang kemarin, ada F, XI dikali delta X ini. Ya. Ini polanya mirip. Ini pola yang kita dapat sebelumnya. Nah, definisi ini menjelaskan bahwa untuk bisa menghitung daerah di bawah kurva dengan pendekatan ini tadi 1000 tadi. Nih, ini belum 1000 ya, baru 50 sehingga dia betul dapat mulus begitu kan, tanpa gerigi-gerigi. Dapat kita lakukan dengan menggunakan limit yang kalian pelajari di kalkulus 1. Apa artinya limit n menuju tak hingga? Limit n menuju tak hingga artinya perseginya itu pertama 10. Ini limit misalkan n menuju 10. Ini limit n menuju 30. Yang ini limit n menuju 30. Sorry 50. Yang kita lakukan adalah limit menuju ke tak hingga. Sehingga kita bisa dapatkan definisi bahwa ini menghitung daerah di bawah kurvanya itu bisa dengan ini. Area adalah limit dari Rn atau Rn, n-nya menuju tak hingga. Coba kita lihat salah satu perhitungannya ya. Nah, coba perhatikan ini contoh perhitungan. Saya berikan sekilas saja karena kita mau fokus ke definisi. Ini perhitungan sekilasnya. Fungsinya diberikan x, fx sama dengan cos x. Kemudian intervalnya 0 sampai b ya. Kemudian diberikan b-nya di sini karena dia adalah cos x itu antara 0 sampai pi per 2. Nah, sekarang kalau kita coba cari delta x lebarnya ya, b dikurang 0 per n, b-nya kan tidak tahu berapa, sehingga kita dapatkan b per n. Nah, sekarang kita mau pakai right endpoint, yaitu delta fxi dikali delta x. Kita tahu fungsinya cos xi kan, sehingga ini jadi cos x1 dikali delta x, cos x2 dikali delta x, kemudian cos xn dikali delta x. X1 nya adalah ini cos b per n. Di sini b per n juga cos 2 per b. 2b per n dikali dengan b per n dan seterusnya. Kita nggak perlu pakai left point, tapi kita bisa pakai definisi yang tadi, yaitu dengan a areanya itu adalah limit right endpoint n menuju tak hingga, sehingga didapat di sini limit dari b per n menuju tak hingga. Ini diambil dari penjumlahan persegi yang di atas. Nah, ini hasil perhitungannya yang lebih sederhana. Jadi di daerahnya. Itu contoh perhitungannya. Kalau mau yang ada angkanya, kita bisa ambil di bawah, tapi intinya adalah perhitungan yang kita dapat nanti areanya itu adalah sekitar 1,006. Nah, itu untuk definisi 2. Definisi yang mau kita ambil itu bukan yang itu, yang mau kita fokuskan itu yang ini. Lihat yang di sebelah kanan familiar ya, yang ini. Ini kan kita sudah dapatkan dari definisinya bahwa oh
kalau saya mau menghitung integral itu bisa pakai limit n menuju tak hingga untuk i sama dengan 1 sampai n ya. Ini yang tadi ya, definisi 2. Nah, di sini baru kita bisa setarakan dengan integral yang kalian lakukan di SMA. Integral Jadi batas. integral untuk a sampai b fx ds itu equal dengan limit untuk i sama dengan 1 sampai n untuk n yang menuju tak hingga. Coba dilihat, ada pertanyaan agak berat memang untuk memahami rumusnya. Jadi idenya adalah bagaimana kita pertama menghitung daerah di bawah kurva, gitu kan? Kemudian dari sini kita bisa mendefinisikan definisi integral tadi. Panjang sebenarnya. Kalau ada pertanyaan boleh. Bu, Mungkin sederhananya. Fokus utama kita sederhananya, kalau kita lihat kurvanya seperti ini. Jadi dunia sebenarnya coba diperhatikan, idenya adalah ada kurva. Kita mau hitung luas di bawah kurva. Pertama kita pakai aproksimasi. Kemudian yang kedua sesudah kita dapat aproksimasi, kita dapat rumus yang tadi ya, sigma i sama dengan m sampai n, gitu kan? F xi dikali delta x. Kemudian ini kan terbatas dari n sampai ke n kan? Sampai ke m kan? Iya. Nah, ini kita gunakan limit. Jadi dengan limit n menuju tak hingga, sekarang kita tahu bahwa daerahnya itu semakin mulus. Limit i sampai f x dikali dengan delta x gitu. Nah, kemudian yang keempat baru kita bisa menggunakan integral AB gitu kan untuk fx dx itu equal dengan persamaan 3 tadi, limit n menuju tak hingga. Ya, ini tuh. Kita buat ya, sigma i sama dengan m sampai n untuk fxi dikali delta x. Nah, itu langkahnya. Sehingga di SMA kalian bisa melakukan perhitungan untuk integral untuk x kuadrat dx. Itu kita bisa langsung dapatkan nilainya adalah 2x. 1 kan? 2. 3x pangkat 3 ditambah dengan y. Ayo. Jadi perhitungan ini didapat dari 1, 2, 3, 4. Sepanjang itu prosesnya. Jadi 1 bar kalau di buku kalkulus. Ada pertanyaan dulu? Belum? Berarti kita fokusnya ke teori ya, Bu, bukan ke fokus contoh soal gitu ya, Bu? Kenapa? Berarti fokus kita sekarang nih bagaimana rumus itu didapatkan, bukan kayak contoh soal perhitungannya kan? Perhitungannya nanti di bagian bab 6 ada perhitungan memang yang integral. Kita pakai cara substitusi, terus pakai ada kan? Kalian sudah substitusi, kemudian parsial kan? Parsial. Nah, kalau sekarang kita fokus ke logikanya dulu, bagaimana kita dapat formulasinya. Jadi saya mau kalian menghitung dengan 3 cara, pakai cara ini, kemudian pakai cara ini, sama yang terakhir pakai cara ini. Untuk soal yang sama. Tuh, jadi bisa langsung menghitung integral itu bisa pakai manual, bisa pakai limit, bisa pakai definisi 3. Semuanya sama, bedanya mungkin Aproksimasi itu kan? kalau definisi Cari. kalau perhitungan 1 ini kan ya pasti saya kasih batasnya yang kecil kan, misalkan dari 1 sampai berapa gitu kan. Ya kan, mungkin 1 sampai 100 kan. Untuk buat perseginya sulit kan. Nah, untuk yang perhitungan kedua ya sama juga. Tapi perhitungan ketiga ketika saya misalkan kasih di sini 0 sampai 10 masih bisa kalian hitung kan dengan mudah kan sebenarnya tanpa menggambar. Tadi kita buat kan. Sama beda dengan yang kedua tapi dekat. Contohnya Bedanya tambah di parcel, contohnya itu adalah sama kayak itu IM.
itu yang kanan sama kiri. Nah, contohnya ini XM02. Coba dikerjakan, lihat aja ya, kita lihat saya kasih tugas mengerjakan sendiri ini sebagai contoh. Di sini kita diberikan fungsinya itu x pangkat 3 dikurang x, ya kan? Kemudian batasnya adalah 0 sampai 3, dan-nya sampai 6. Nah, sekarang diminta pakai Riemann kan yang A kan? Dan B pakai perhitungan biasa ya? Ya kan? Nah, kalau pakai Riemann ya kita cari dulu lebarnya berapa kan? Delta x menunjukkan lebar, yaitu kita ambil dari B, batas atasnya dikurang dengan batas bawahnya A, dibagi dengan N. Yaitu ini 3 dikurang 0 per 6, kita dapat hasilnya 1/2. Karena kita dapat 1/2, berarti di sini intervalnya kan mulai dari 0 kan? Berarti kan ini kan 0,5 ditambah dengan setengah dapat 1, ditambah dengan setengah lagi 1,5, 2, 2,5 sama 3. Jadi dia menulis intervalnya tidak seperti ini. Dan dia pakai right hand point. Berarti dia pakai yang sebelah kanan, makanya dia 0,5. Ini kan harusnya 0,2,5 kan kalau kita tulis dari interval kan? Iya. Dia 0,5,1 kan? Dan Iya. seterusnya ya. Iya. Tapi lebih efisien penulisan di buku ini karena dia pakai right, dia langsung pakai ini. Kemudian bagaimana jumlah Riemann-nya? Dia pakai rumus yang ini tadi. Ini yang kedua. Yaitu kita bisa langsung menggunakan sigma I-nya adalah 1, dapat 6 N-nya, kemudian F(x) kali delta x. Nah ini F 0,5 dikali delta x, F,1 dikali delta x, 1,5 dan seterusnya. Bisa ya? Gampang ya? Harusnya? Kalau dilihat? Kalau dilihat. Setelah dikeluarkan, kemudian kita kalikan, dan kita dapat hasilnya minus 3,937. Oh. Gambarnya yang mana Bu? Gambarnya ya. Nih. Rumahnya Jawabannya ninggal. X angka 3 dikurang 6X. Kan dikurang. Lebih sulit ya dari rumah yang kemarin ya? Iya. Oh ternyata dia tuh gak cuma nanja, nurut ya, bisa juga gitu ya, bisa juga gitu. Bisa juga gini rumahnya. Ya tergantung ya soalnya di buku ini kan dia, makanya saya bilang buku ini cukup Sulit. Buku ini lah menantang fungsinya X pangkat 3 dikurang 6X. Kurvanya di bawah seperti ini. Tapi karena kita tidak menghitung, menggambar, sudah advance lah, sudah menggunakan yang kedua kan, dari yang pertama lagi kan, sehingga bisa langsung kita melakukan perhitungan dan mendapat minus 3,9. Ya, enggak juga sih, tergantung. Itulah kita harus belajar kurva. Aku juga udah pinter. Pinter nebak. Nah, perhatikan di sini luasnya itu dia negatif. Ini bukan perhitungannya sepenuhnya karena kita harus mengurangi lagi daerah yang di bawah kurva gitu kan, dengan yang di atas kurva. Nah, kita lanjut dulu ke perhitungan yang B. Kalau perhitungan yang B, ini adalah perhitungan yang menggunakan bagian ketiga, lebih rumit. Jadi kita dapat di sini B dikurang A per N, kita dapat 3 per N, N-nya kita bisa masukkan 6. Perhatikan ya. Kemudian X0-nya 0, X1-nya kita tetap masukkan 3 per N, 6 per N, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan X terakhirnya itu adalah 3I per N. Nah yang ini pure memang aljabar, menggunakan limit. Nah di akhir kita sama nanti mendapatkan hasilnya adalah di sini minus 0,75. Ada pertanyaan nggak? Coba dilihat dulu perhitungannya. Tunggu, analisis dulu kita. Menggunakan limit.
limit n menuju k hingga ininya 1 sampai n fx dikali delta x. Kita tadi sepakat bahwa delta x nya 3 per n, kemudian fx nya ya kita masukkan 3 i per n. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, berarti yang ini kan fungsinya tadi adalah x pangkat 3 dikurang 6x kan, ya kita masukkan 3 i per n pangkat 3 dikurang 6 x nya adalah 3 i dikurang n. Kemudian langkah selanjutnya ya kita pangkatkan 3 yang ini sehingga dapat 27 n pangkat 3 dikali i pangkat 3 dikali ke dalam 18 per n pangkat dikali i. Kemudian yang ini kita kalikan ke dalam juga sehingga dapat 81 per n pangkat 4. Nah yang ini kita keluarkan i pangkat 3 yang ini menjadi i. Yang ini tetap i pangkat 3 kita ambil dari equation 11 dan 9 sehingga kita dapatkan ini n ditambah 1 per 2, yang ini n ditambah 1 per 2. N pangkat 4 Ini kita sederhanakan pakai equation 7 dan 5, dapatnya 1 ditambah 1 per n, 1 ditambah 1 per n. Kalau ada pertanyaan dulu boleh, silakan. masih kurang paham. Yang bagian ini boleh. Yang di equation 5, 7 dan 5. N yang 8. Iya yang itu. Kenapa ini ya? Kenapa Iya. ini menjadi 1 tambah n? Iya. 1 per n. Equation 7 itu yang ini. Wah, tunggu dulu. Equation 5 itu yang ini. Ah, Di sini kalau kita pakai equation ini, kita sederhanakan ini. N kali N. Duanya itu kita keluarkan. 2 kuadrat itu kan 4 ya? Iya. Kita jadi ini. N pangkat 4 itu kita akarkan jadi N pangkat 2 kan? Jadi N pangkat 2 di sini. Masih tidak paham yang di situ nyoba. Substitusi ini. Tidak arah sini rupanya. Aku baru sadar tak ngarahin ngalor ke sini. Kata di sini. Sudah. Ini nih. Coba perhatikan bagian ini. Kita kan punya 81 per N pangkat 4 ya. Iya. Yang ini dulu, pangkat 4. Kemudian yang ini kita punya 2. Nah kita mau yang 2 ini dia sekelompok dengan yang 81 yang N pangkat 4 sekelompok dengan N. Ini kan 2 pangkat 4 ya? Sorry, 2 pangkat 2 ya? 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Sehingga kalau kita mau tindakan 2 ini menjadi 4. Makanya ini jadi 4. 2 pangkat 2 tadi pindah ke sini. Kemudian yang ini kan N pangkat 4 ya? Ya. N pangkat 4 kalau kita akarkan kan menjadi N pangkat 2. N pangkat 2 kan? Ya. Sehingga di sini kita dapatkan adalah hasilnya harusnya N dalam kurung N ditambah 1 per N kuadrat. N kuadrat, betul. Nah kita kalikan ke dalam, ini menjadi N kuadrat ditambah 1 N tambah N per per N kuadrat. Sehingga Oh. ini kita dapat N kuadrat per N kuadrat ditambah dengan N per N kuadrat. Sehingga didapat 1 ditambah 1 per N. N. Makanya ini menjadi ini. Masih bingung? Iya. Pokoknya bahas buku tuh ya 100 halaman, yang satu ini Pak yang 1/4 bagian dari buku itu Pak ya, nah dijabarin sedikit-sedikit
dibagi itu, dibagi. Oh iya. Nanti tolong di foto, kirim di grup kelas kalian, aku kirim di grup kita. Soalnya kalau kalian tanya ibu, kirim dulu. Foto. Nah, kemudian yang ini. Siapa yang tahu limit untuk X menuju tak hingga dari 1 per X? Berapa tuh? Limit tak hingga menuju 1 per X. Berapa hasilnya? Limit X menuju tak hingga untuk 1 per X berapa? 31, berapa tuh? Berapa? Ada yang bisa? Ini nih di semester 1 itu limit fungsinya 1 per X. X-nya menuju tak hingga, nilainya akan sama dengan 0. 0. Sehingga ini limit dari 81 per 4 tetap 81. Yang ini 1 ditambah 0 kan? Iya. 1 tambah 0, 1. 1 dikali 81 per 4, ya 81 per 4. Yang ini juga sama. Yang ini akan sama dengan 0. 1 tambah 0, 0. 27 dikali 0, 27. Sehingga kita dapat hasilnya di akhir adalah minus 27 per 4. Oh, kalau kamu udah tahu itu n-nya diganti tak hingga. Sesuatu dibagi tak hingga hasilnya 0. Iya. Bisa? Lancar kan? Nggak lihat? Kalau mau dibaca. Kalau dibahas detail agak susah. Yang X pangkat 3 ini didapat dari bagian atas tadi. Ini baru entah. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Karena sesudah ini kalian akan mengerjakan tugas Perhitungan yang ini juga. Tanya aprokmasi itu kan nilai kanan nilai kiri ya? Silakan. Aprokmasi itu pada gitu kan? Hari ini kita bahas 2 definisi. Jadi ada definisi kuah. Aprokmasi itu nilai kanan nilai kiri. Tanya Be. Coba. Akhirnya kita tidak bisa jawab. Silakan. Kalau ada yang bertanya, Tunggu. jangan Tunggu bentar Bu, mikir dulu. ibu yang mau tanya. Oh, aprokmasi itu nilai kanan nilai kiri. Menghitung dengan aprokmasi itu gimana Bu? Cepat. Sudah, saya tunggu sebentar ya. Saya mau kirim tugas dari WA, tapi handphone saya masih, jadi saya langsung ke WhatsApp dulu. Kau, Be. Ada internet di sini ya? Ada kok. Ada tapi itu jaringannya lemah. Semester 1 udah ada sinyalnya. Ada sinyal. Ada, kami juga dikasih Kak. Asrama juga disuruh. Ada pertanyaan belum? Yang aprokmasi ini nilai kanan nilai kiri ya, Bu? Iya. Riman kiri, riman kanan. Ada yang tengah juga, tapi sama aja sebenarnya. Berarti yang kita pakai cuma yang aprokmasi, limit, sama batas. Ya. Oke, sebentar. Aku udah tahu nilai kanan nilai kiri. Bentar ya, saya cari dulu ruang kalkulasi. Ini nggak kamu nyimpen rumus aprokmasi nih, kanan nilai kanan nilai kiri nih. Lupa. Aku yang ngerti kali tuh. Yang dia apa ya? Oh, enggak tahu aku. Jadi kalau walaupun kita pakai 3 cara ini, Oke, sudah saya kirim di grup. Tugasnya untuk hari ini adalah
mengerjakan berdasarkan definisi 2. Jadi buka di PDF-nya, itu ada soalnya ya. Kenapa dia pakai drive gitu?